kita lihat di sini. Oh, itu dia. Iya. Nah, ini. Iya, ini dianggap dokso ya, ataupun pelanggaran yang iya, jelas ini red card yang dicek oleh VAR dan hanya kartu kuning yang keluar. Padahal pengecekan seharusnya dilakukan untuk offside Dan possible red card. Betul. Drama terjadi, wasit benar-benar rugikan Persib Bandung, Bojan Hoda sampai ngamuk begini. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung selamat dari kekalahan meski bermain dengan 10 orang dan diserang selama 7 hari 7 malam oleh PSBS Biak. Ya, gelandang Persib Tirone Del Pino muncul sebagai penyelamat lewat gol berkelasnya pada menit 85 dan skor pun berakhir imbang 1-1. Namun, pada laga ini, banyak momen-momen yang sangat mencuri perhatian. Pasalnya, wasit dalam laga ini terlihat lebih condong ke PSBS Biak atau dalam bahasa lain bisa disebut berat sebelah. Momen janggal pertama terjadi pada menit ke-47. Di mana, saat Tirone mencoba menendang bola ke gawang PSBS Biak, di situ terlihat bola mengenai tangan pemain PSBS Biak. Anehnya, wasit justru mengabaikan kejadian tersebut dan seolah merasa tak bersalah. Bahkan, komentator dalam laga tersebut pun sampai keheranan dengan apa yang diputuskan wasit tersebut. Ya, memang ada handsball. Tapi kita akan tunggu apakah ini ball to hand atau handsball direct karena memang posisi dari Fabiano terjatuh untuk. Kemudian, momen janggal berikutnya kembali menimpa Persib Bandung tepatnya kepada Nick Wipers pada menit 51. Jelas, jika melihat pelanggaran yang dibuat Nick Wipers tidak begitu keras. Namun, alih-alih memberikan peringatan atau kartu kuning saja, wasit tersebut malah memberikan Nick Wipers kartu merah. Sontak saja, apa yang diputuskan wasit tersebut menimbulkan reaksi protes keras dari para pemain Persib Bandung. Momen janggal juga kembali terjadi pada menit ke-82. Kala itu David Da Silva yang mencoba menggiring bola ke dalam kotak penalti dilanggar sangat keras oleh Fabiano Beltram. Saat itu, wasit tidak menganggap itu sebuah pelanggaran meski terlihat DDS kesakitan. Namun semenit berselang, wasit yang mendapatkan perintah dari ruang video assistant referee untuk memberhentikan pertandingan. Wasit pun mencoba melihat kembali kejadian tersebut lewat VAR. Namun lucunya, alih-alih memberikan kartu merah, wasit justru hanya memberikan kartu kuning saja, padahal kejadian tersebut sangat keras dan layak diganjar kartu merah. Sontak saja, keputusan tersebut diprotes banyak pihak tak terkecuali Bojan Hoda. Terlihat Bojan Hoda dan asistennya sangat marah dengan keputusan tersebut. Tak hanya Bojan Hoda, komentator di televisi juga dibuat keheranan dengan apa yang diputuskan wasit tersebut. Oleh VAR dan hanya kartu kuning yang keluar. Padahal pengecekan seharusnya dilakukan untuk offside Dan possible red card. Betul. Namun terlepas dari kejadian tersebut, perjuangan para pemain Persib layak diapresiasi. Meski mereka bermain dengan 10 pemain, tren tak terkalahkan tetap terjaga hingga pekan ke-18 ini. Alhamdulillah jauh-jauh masih dapat poin 1. Alhamdulillah bersyukur 1 poin. Luar biasa teman-teman. Sempat tuai kontroversi, Bojan Hoda harap PSBS Biak memainkan partai kandang di Papua selamanya. Baru-baru ini, pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hoda memberikan tanggapannya terkait perjalanan Persib yang sangat jauh untuk menjalani pertandingan melawan PSBS Biak yang diselenggarakan di Jayapura, Papua. Seperti diketahui, Persib bertolak ke Jayapura dari Bali via Jakarta setelah mereka bermain melawan Bali United di pekan sebelumnya. Artinya, jarak yang harus ditempuh oleh tim asuhan Bojan Hoda tersebut nyaris mencapai 5.000 km. Jarak yang kurang lebih setara dengan perjalanan dari Jakarta ke Fukuoka, Jepang. Kondisi ini sempat menimbulkan kontroversi. Hal ini lantaran PSBS Biak hanya memainkan laga di Papua hanya saat menghadapi Persib Bandung saja. Menanggapi hal ini, Bojan Hoda mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang normal dan harus dihadapi oleh tim Persib Bandung. Namun, ia berharap bahwa PSBS Biak tidak hanya bermain di Papua hanya untuk melawan Persib saja. Bojan mengatakan akan lebih bagus bagi klub promosi tersebut untuk selalu memainkan laga kandangnya di Papua. Bojan kemudian menegaskan bahwa pemainnya sangat menikmati perjalanan ke Jayapura dan tidak mengalami kendala apapun. Mengenai perjalanan, ini normal dan semua melakukan ini. Tapi, saya harap mereka terus memainkan pertandingan kandang di sini. Karena ini menjadi keuntungan ketika mereka bermain di kandang. Ini perjalanan panjang, tapi saya lihat pemain tidak mengalami masalah. Pemain kami juga lebih banyak diberikan waktu untuk tidur pada hari kemarin untuk memulihkan kondisi. Begitulah tanggapan Bojan Hoda.
Sempat dihujat karena bahas Shin Tae-yong, Mark Locke akhirnya memberikan klarifikasi sebenarnya ke media. Setelah sempat ramai dan menimbulkan kegaduhan di sepak bola tanah air, pemain Persib Bandung, Mark Locke akhirnya mengklarifikasi tudingan soal Shin Tae-yong sebagai seorang diktator saat memimpin timnas Indonesia. Pemain naturalisasi yang debut bersama timnas Indonesia pada 2021 ini mengakui bahwa pernyataannya kepada media Belanda, ESPN adalah salah terjemahan. Saat itu, Mark Locke yang tengah dalam perjalanan panjang bersama Persib diwawancarai oleh ESPN menggunakan bahasa Belanda. Mark Locke memberikan pendapat soal kepemimpinan Shin Tae-yong hingga akhirnya diterjemahkan menjadi kata diktator. Locke mengakui ada konteks yang hilang dari terjemahan wawancara tersebut dan mengakui kesalahannya atas penggunaan kata yang kurang tepat. Mendapatkan debut di era Shin Tae-yong, dia bersyukur atas kepercayaan pelatih asal Korea Selatan itu. Bahkan Locke sempat dipercaya untuk menggunakan ban kapten oleh Shin Tae-yong saat persiapan timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Meski hampir 1 tahun tak bermain untuk timnas Indonesia, mantan pemain PSM Makassar ini memastikan tak menaruh rasa sakit hati pada Shin Tae-yong. Ada konteks yang hilang dalam terjemahan wawancara saya dalam bahasa Belanda, mungkin juga saya menggunakan kata yang kurang tepat. Saya bersyukur atas kepercayaan dan waktu yang saya habiskan bersama Coach Shin Tae-yong, serta banyak belajar darinya. Secara pribadi, saya tidak ada sakit hati sama sekali dengan beliau. Saya selamanya bersyukur atas kepercayaannya dan waktu yang saya habiskan bersama Coach Shin Tae-yong. Saya berharap yang terbaik untuknya ke depannya, ujar Mark Locke. Atas kesalahan terjemahan tersebut, Mark Locke mendapatkan tekanan dari netizen Indonesia. Dia pun berharap para penggemar timnas Indonesia mengerti atas kesalahannya dan memaafkannya. Tentu sebagai pemain profesional saya ingin dipanggil ke timnas, tetapi walaupun tidak dipanggil juga tidak apa-apa, karena timnas bukan hanya untuk Mark Locke. Tentunya apapun yang terbaik untuk timnas Indonesia, saya akan selalu mendukung, jelas Mark Anthony Locke. Punya kecepatan yang mumpuni, media Curaçao puji habis-habisan pemain anyar Persib Bandung Gervane. Sebagaimana yang diketahui, baru-baru ini media Curaçao, yakni Curaçao Football News sempat memberikan penilaian buruk pada pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Namun kini, pendapat berbeda diberikan Curaçao Football News kepada pemain asing anyar Persib Bandung, Gervane Castaner. Seperti diketahui, Patrick Kluivert dan Gervane Castaner pernah memiliki hubungan pelatih pemain di timnas Curaçao. Patrick Kluivert sempat menjadi pelatih Curaçao pada 2015 dan kembali sebagai pelatih interim pada 2021 lalu di mana Gervane Castaner adalah pemainnya. Menjawab pertanyaan netizen Indonesia, Curaçao Football News sempat memberikan penilaian buruk bagi Patrick Kluivert ketika memimpin Curaçao. Setelah menjawab pertanyaan netizen Indonesia soal Patrick Kluivert, Curaçao Football News pun memberikan penilaian untuk Gervane Castaner. Media Curaçao tersebut pun memuji bagaimana pemain kelahiran Belanda yang dinaturalisasi Curaçao ini sebagai striker mumpuni meski punya badan yang termasuk besar untuk posisinya. Tak berhenti di sana, secara etika pun Gervane Castaner merupakan pemain yang mampu menempatkan diri kapan harus bermain keras atau aman. Dia pemain yang besar dan cepat, dia punya kemampuan teknikal yang bagus. Dengan ukuran dan kekuatannya, dia bekerja sangat baik untuk kami. 4 gol dan 1 assist di 6 pertandingan Curaçao selama 2024. Dia sangat kalem dan biasanya memilih untuk menjauhi perkelahian atau mencoba memisahkannya. Dia bisa mengantisipasi hal-hal seperti itu dan bisa dengan mudah menindas pemain yang tak memegang bola, tulis Curaçao Football News dalam laporannya. Sambutan berbeda memang dialami oleh pelatih timnas Indonesia dan pemain asing anyar Persib ini. Di saat tekanan diberikan pada Patrick Kluivert sebagai suksesor Shin Tae-yong, Gervane Castaner mendapatkan sambutan hangat dari bobotoh karena buruknya permainan mantan pemain Persib, yakni Mailson 5. Bursa transfer Persib semakin panas, Matteo Kocijan terancam, Kiko Bondoso semakin dekat dengan Persib Bandung. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung tengah gencar membidik sejumlah pemain asing untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 2024-2025. Ada sejumlah pemain asing yang dirumorkan bakal dipinang Persib Bandung. Bahkan, baik pelatih dan bos Persib Bandung sudah terang-terangan membagikan bocoran-bocoran tentang pemain anyar yang bakal datang. Hal ini dilakukan pihak Persib, lantaran pemain asing lainnya yakni Matteo Kocijan dinilai masih kurang agresif bersama Maung Bandung. Sejumlah nama pemain bintang pun masuk ke dalam radar bursa transfer Persib Bandung. Salah satunya adalah Kiko Bondoso yang kabarnya semakin dekat dengan pasukan Bojan Hodak.
Kiko Bondoso adalah pemain dari klub Rio Ave di Liga Portugal. Kiko Bondoso bisa saja didatangkan oleh Persib Bandung di putaran kedua Liga 1 2024 nanti. Hal ini tak terlepas dari kontrak Kiko Bondoso di Rio Ave yang akan segera habis, di mana kontrak pemain tersebut akan habis hingga 30 Juni 2025 mendatang. Mengingat nilai pasaran dari Kiko Bondoso yang mencapai 13 miliar, bakal membuat Persib Bandung merogoh kocek yang cukup dalam jika menebusnya. Jika Persib Bandung berhasil mendaratkan Kiko Bondoso, akan sangat cocok untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mailson 5. Mengingat, Kiko Bondoso juga berposisi sebagai winger kiri, sama seperti Mailson 5 di Persib Bandung. Tentu, kehadiran Kiko Bondoso akan sangat menguntungkan. Apalagi dia merupakan pemain yang agresif dan punya daya jelajah yang tinggi. Ingat, ini hanya sekedar rumor. Namun, jika terrealisasi tentu Bobotoh akan sangat bahagia.